Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan informasi tentang bagaimana Nabi Muhammad melihat Allah. Salah satu perdebatan seputar Isra dan Mi'raj adalah apakah dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung dengan mata kepala. Bila menilainya hanya dengan akal tentu sulit menerima. Tapi bila agama hanya didasarkan pada akal, maka akan rusak. Agama adalah riwayat bukan berdasarkan akal semata. Dalam konteks ini akal hanya pelengkap. Oleh karena itu, ketika berita Isra dan Mi'raj sampai kepada Abu Bakar, beliau berkata, "Kalau yang berbicara adalah Nabi Muhammad, lebih dari itu aku pasti percaya." Pertanyaan di atas sebenarnya telah terjadi sejak dulu. Pada era sahabat, perdebatan apakah Nabi Muhammad melihat Allah langsung dalam Mi'rajnya menjadi wacana hangat. Seperti telah maklum, ada yang percaya dan ada pula sebaliknya. Perdebatan terjadi antara Aisyah dan Ibnu Abbas. Aisyah menyatakan, "Siapa yang berkata padamu bahwa Muhammad melihat Tuhannya, maka ia telah berdusta." Lalu beliau membaca, "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui." Sedangkan Ibnu Abbas dalam Musnad Imam Ahmad menyatakan sebaliknya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah melihat Tuhanku yang maha suci dan maha tinggi." Untuk itu, sebagai upaya menakar kebenarannya, dalam tafsir Al-Khazin diterangkan, pendapat Siti Aisyah kuat secara dalil karena berdasar pada ayat. Sejatinya memang demikian. Namun kekuatan dalil Aisyah berdasarkan pemahamannya kepada ayat yang memang dikatakan oleh Allah, tidak berdasar pada perkataan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah dipanggil oleh yang memfirmankan ayat tersebut dan baginya tidak ada yang tidak bisa. Oleh karena itu, maka sebagian ulama cenderung untuk mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Alasannya, karena dalam kaidah pengambilan dalil, pendapat yang menetapkan suatu masalah lebih utama dan harus didahulukan dari pendapat yang meniadakannya. Ibnu Abbas dalam konteks ini menyimpulkan bahwa peristiwa Nabi Muhammad melihat Allah adalah pernyataan yang tak mungkin diambil berdasarkan ijtihad. Sebab bukan ranah ijtihad karena tidak bisa dinalar dengan akal. Dengan model analisa ini, menurut para ulama, pendapat Ibnu Abbas lebih kuat. Seputar perbedaan pendapat para ulama, lebih detailnya dijelaskan dalam kitab Al-Syifa bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa. Sementara kesimpulan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa melihat Allah bukanlah hal yang mustahil. Berdasar pada firman Allah, "Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat." Pendapat ini juga dikuatkan oleh firman Allah, "Dan tatkala Musa datang untuk pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku." Dari informasi ini dapat kita simpulkan, Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dengan jiwa dan raganya, dengan ruh jasadnya, bukan mimpi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mula Al-Qari, melihat Allah bukan sesuatu yang mustahil bila sudah dikehendakinya. Terkait apakah Nabi Muhammad SAW pernah melihat atau tidak, pernah melihat Allah atau tidak, hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.